Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka Ta'ala, sudah siap ya untuk masuk di pembahasan yang keenam, yaitu hak-hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari pelajaran ini, pembahasan ini diharapkan kalian mampu menjelaskan manhaj Ahlus Sunnah terhadap hak-hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian juga mampu menjelaskan hak-hak istri Rasulullah SAW. Dan kalian mencintai dan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, di samping juga mentaati beliau dan mencintai Ahlul Bait ya, menunaikan hak-hak mereka. Kemudian diharapkan kalian mencintai istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi di pembahasan yang ke-6 ini nanti ada 3 pelajaran ya, berkenaan dengan hak Rasulullah, hak istri-istri, dan hak Ahlul Bait. Kita masuk di pelajaran ke-15 ya, hak-hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki hak yang harus kita tunaikan ya, di mana hak itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah dijelaskan dan diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Nah, di antara hak-hak Rasulullah yang harus kita tunaikan, yang pertama, mengimani bahwa beliau betul-betul utusan Allah. Jadi kita harus percaya bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Karena bukti-bukti itu banyak banget. Ya, mukjizat itu sebagai bukti bahwa beliau betul-betul diutus oleh Allah untuk manusia. Kemudian yang kedua, kita mengimani bahwa kerasulan beliau itu untuk seluruh manusia. Jadi kalau para rasul sebelumnya itu untuk kaumnya secara khusus, maka beliau diutus untuk seluruh manusia. Ya ayuhan nas, inni rasulullah ilaikum jami'an. Wahai manusia, aku adalah utusan Allah kepada kalian semua. Kemudian yang ketiga, mengimani bahwa beliau adalah pemimpin para rasul. Dan beliau adalah yang paling terbaik dari para rasul yang diutus oleh Allah kepada manusia. Nah, jadi Rasul katakan bahwa beliau adalah sayyidu Ar-Rasul, Sayyidul Anbiya wa Rusul. Beliau adalah pemimpin para nabi dan rasul. Dan yang keempat, mengimani bahwa beliau sebagai penutup para nabi. Artinya tidak ada lagi nabi setelah beliau. Ya. Itu. Jadi, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Enggak ada nabi lagi setelahnya. Jadi ada orang ngaku sebagai nabi, itu dusta. Ya, ada orang ngaku nabi setelah Rasulullah, itu dusta. Seperti misalnya Mirza Ghulam Ahmad yang diyakini nabi oleh kelompok Ahmadiyah, itu mereka dusta. Kemudian yang kelima, kita percaya dengan semua yang dikabarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Entah itu beritanya masuk akal atau tidak, bisa dibuktikan secara keilmuan atau tidak. Kalau Rasul yang bicara, Rasul yang ngabarkan, kita harus percaya semuanya. Kenapa? Rasul itu tidak berbicara dengan hawa nafsu. Ya, in huwa illa wahyun yuha. Yang diucapkan, yang dikabarkan Rasul itu semata-mata hanya wahyu. Ya. Maka kalau kita nggak percaya dengan apa yang dikabarkan Rasul, berarti kita tidak percaya dengan Allah yang mengutusnya. Dan yang keenam, menghormati, memuliakan dan mengagungkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kita harus mengagungkan, memuliakan Rasul dan menunaikan hak-haknya. Ya, misalnya dia punya hak untuk dicintai, punya hak untuk diikuti. Ya, nah,
Kemudian yang ketujuh, hak beliau yang ketujuh, yaitu mencintai Rasulullah SAW dan mendahulukan kecintaan kepada beliau dibandingkan kecintaan kepada diri kita sendiri, kepada seluruh manusia, kepada orang tua dan anak-anak kita. Nah, sampai dikatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna habbu ilaihi min walidi wa nas. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dicintai daripada dirinya, daripada anaknya, daripada orang tuanya, dan daripada seluruh manusia. Dan yang ke-8, mengikuti dan menaati apa yang diperintahkan oleh Rasul, menjauhi apa yang dilarang. Dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan tuntunan syariat Rasulullah SAW. Ini konsekuensi ketika kita meyakini beliau adalah utusan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi apa yang diperintahkan kita jalankan, apa yang dilarang kita harus tinggalkan. Dan kita beribadah kepada Allah untuk mengikuti tuntunan beliau. Ya, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan oleh Rasul kepadamu ambil. Apa yang dilarang oleh Rasul darimu tinggalkan. Kemudian bersolawat kepada Rasulullah SAW. Terlebih ketika disebut nama beliau. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya alladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Maka orang-orang yang beriman hendaknya kalian bersolawat dan mengucapkan salam untuk Nabi. Nah, kemudian menyebarkan sunnah dan petunjuk-petunjuknya. Nah, menjelaskan keutamaan Nabi dibanding seluruh manusia. Ya, menjelaskan tentang bagaimana semangat beliau sallallahu alaihi wasallam agar umat ini mendapatkan hidayah. Kemudian yang ke-11, menolong dan membela sunnah dan petunjuk-petunjuknya, ya. Jadi kita dakwahkan petunjuk-petunjuk Rasul. Kita bantah orang-orang yang menjelekkan sunnah Rasul. Ya. Kita bantah orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Orang yang mencela sunnah-sunnah Rasul. Orang-orang yang merendahkan petunjuk-petunjuk Rasul, maka kita bantah mereka. Nah, kemudian kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah semangat untuk mempelajari petunjuk Rasul SAW. Kita pelajari ucapan-ucapan beliau, perbuatan, keadaan, ya ketika beliau tinggal, bagaimana ketika beliau bepergian, ya ibadahnya bagaimana, muamalahnya bagaimana, ya akhlaknya bagaimana, akidahnya bagaimana. Ini harus kita pelajari. Kemudian kita ikuti. Karena beliau adalah teladan terbaik. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Allah Ta'ala. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan meyakini datangnya hari akhir serta banyak menyebut Allah Ta'ala. Jadi seorang mukmin pasti akan menjadikan Rasul sebagai teladan, ya, sebagai panutan. Jadi idola-idola itu tidak ada selain Rasul SAW dan para sahabat. Beda dengan hari ini, banyak sekali manusia, apalagi anak-anak muda, bahkan anak-anak kecil pun mengidolakan selain Rasul. Mengidolakan Ronaldo, mengidolakan Lionel Messi, nanti mengidolakan artis-artis, ya, penyanyi, orang-orang fasik. Tidak layak bagi kita untuk meneladani, mengagumi mereka. Kita hendaknya mengagumi dan meneladani, menjadikan Rasul sebagai idola bagi kita. Karena beliau adalah orang yang sudah dijamin masuk surga. Beliau yang memberikan petunjuk kepada kita, diutus oleh Allah Tabaraka Ta'ala. Maka kewajiban kita mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.